Horas. Salam dan sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Tio Risma Sinaga. Saya bertugas di SD Negeri 2 Nenggolan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan PPL yang pertama dengan materi Aku Pribadi yang Unik. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Baik, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, seperti biasa yang kita lakukan, sekarang ibu akan menanyakan kehadiran anak-anak ibu semuanya. Baik, Rafael sebagai ketua kelas, ada yang tidak hadir pada hari ini, nak? Tidak, semuanya hadir. Oke, baik, terima kasih untuk Rafael dan terima kasih untuk kalian semua karena sudah hadir pada hari ini. Baik, seperti biasa yang kita lakukan, kita akan bernyanyi, yaitu lagu pembukaan. Ibu undang untuk berdiri. Ayo semua bergerak, semangat. Romi. Baik anak-anak ibu semuanya, ambil sikap doa ya. Nah, Mari kita berdoa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur bisa belajar tentang judul Aku Pribadi yang Unik. Semoga Tuhan Engkau berikan kami kesehatan dan juga kebijakan untuk bisa menjawab soal dan pertanyaan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuat kami hadir di sini dan belajar bersama sekarang semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Ray yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik anak-anak ibu, semangat untuk belajar pada hari ini. Semangat Ibu. Semangat untuk belajar pada hari ini. Semangat Ibu. Oke, pada pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari materi Aku Pribadi yang Unik. Iya, Aku Pribadi yang Unik. Baik, sekarang ibu ingin mengingatkan pelajaran kita sebelumnya. Coba angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menerima keunikan yang ada pada diri kita?
memuji dan tidak mengejek. Oke, berarti memuji ya kan, memuji teman kita dan tidak mengejek teman kita. Coba si Desi dulu yang menjawab. Bagaimana kita bisa menghargai keunikan orang lain? Menerima dan menghargai keunikan orang lain. Iya, kita harus menerima dan menghargai keunikan orang lain. Baik, sekarang baik anak-anak ibu, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang aku pribadi yang unik. Pada hari ini adalah pertemuan yang kedua, iya kan? Baik, coba ada yang bisa menyebutkan atau mengingat kembali apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Coba Gisel, baca yang di depan. Peserta didik mampu mengenal dan menerima diri sebagai pribadi unik sehingga dapat bersyukur serta mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak ibu, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita dengan materi aku pribadi yang unik, yang pertama peserta didik, berarti anak-anak ibu semuanya harus mampu mengenal keunikan yang ada pada diri. Baru yang kedua setelah mengenal apa lagi? Menerima sebagai pribadi yang unik. Baru selanjutnya kita diajak untuk bersyukur atas keunikan yang ada pada diri kita dan kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Gisel, udah? Bagi siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Pada pertemuan yang pertama, Ibu sudah memberi tugas untuk membaca teks kitab suci dari mana? Iya, sekarang ada pertanyaan pemantik yang mau Ibu berikan kepada kalian semuanya. Yang bisa menjawab, angkat tangan. Apa keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Angkat tangan. Coba Roni. Sama rupa seperti rupa Allah. Iya, jadi keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, salah satunya bahwa manusia itu diciptakan secitra, segambar, serupa dengan Allah. Ada lagi yang mau menjawab? Oke, Sire, jangan hanya Sire yang menjawab ya, yang lain juga kesempatan untuk menjawab. Baik, Aire. Beranak cucu dan menaklukkan bumi. Kenapa? Beranak cucu dan menaklukkan bumi. Iya, jadi dalam tes kitab suci itu juga bahwa manusia itu berkembang biak atau beranak cucu, diberikan kuasa untuk memiliki keturunan dan juga diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara dan menjaga bumi. Baik. Oke anak-anak ibu, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan inti. Tes. Baik, siapa yang mau membacakan teks kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Gisel. Oke, Gisel maju ke depan. Yang lain diperhatikan kitab suci yang dibawa. Ayo dibuka. Karena setelah ini Ibu akan memberikan soal. Udah? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepadanya, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke. Baik, kita berikan dulu tepuk tangan untuk Gisel. Selanjutnya siapa lagi yang mau membacakannya? Baik, Fani. Fani maju ke depan. Yang lain tetap diperhatikan ya. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Fani. Semuanya fokus dulu, dengarkan Ibu. Baik, sekarang kita sudah membentuk kelompok ya kan? Ada berapa kelompok kita? 3, Ibu. Kelompok pertama namanya apa? Santa Maria Goretti. Iya, Santa Maria Goretti. Siapa-siapa saja di situ? Gisel, Natalia, Rafael, dan Roni. Baik, kelompok kedua, kelompok apa itu? Iya, kelompok kedua adalah Santo Fransiskus Assisi. Siapa-siapa saja anggotanya? Rafael, Ray, baru Dewi, dan Fani. Sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Kelompok apa? Santa Teresa. Iya, Santa Teresa. Siapa-siapa saja anggotanya? Anika, Felix. Oke, baik, sekarang coba diskusi dulu di dalam kelompok. Coba ditentukan siapa yang menjadi ketuanya, siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang menjadi presentasenya. Oke, bukan kan? Siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi moderator, dan siapa menjadi presenter. Baik, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Jadi di dalam LKPD ini nanti ada 6 soal Ibu buat. Baru selanjutnya anak-anak Ibu semuanya akan menjawab soal yang ada di dalam LKPD dan dijawab juga di kertas LKPD yang Ibu berikan. Mengerti? Oke. Baik, ini untuk kelompok yang pertama. Ini kelompok yang kedua. Ini kelompok yang ketiga. Baik, di soal yang ke-6 nanti setiap orang akan membuat doa pribadi, doa syukur atas keunikan dirinya. Jadi untuk soal yang ke-6 setiap peserta didik harus mengisinya ya. Nah, yang pertama yang ini dulu dikerjakan ya. Baik, coba perhatikan ke depan. Di lembar jawaban itu apa yang ditulis? Nama. Jadi nanti dituliskan di situ nama kelompoknya. Contohnya kelompok pertama,
dalam LKPD-nya? Bagaimana kelompok 2? Ayo dikerjakan. Diskusi ya. Dibaca baik-baik soalnya. Soalnya ini sesuai dengan teks kitab suci yang baru kita baca dan sesuai dengan materi kita aku pribadi yang unik. Baik, bagaimana kelompok Santa Teresa? Kerjasama ya? Iya, kerjasama. Bagaimana kelompok Santa Maria Goretti? Sudah nomor berapa yang siap? Sudah nomor 3. Oke. Jangan lupa ini ya, doa syukurnya itu adalah pribadi membuatnya, ya. Doa syukur atas keunikan masing-masing sebagai anugerah Tuhan. Bisa dimengerti soalnya kan? Bisa. Perlu diingatkan ya, nanti setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ingat siapa yang menjadi moderator dan siapa menjadi presenter. Kalau moderator itu dia yang istilahnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami seperti itu kan terlihatnya. Iya. Baru presenter dialah yang membaca hasil diskusi yang sudah dibuat. Sudah habis waktunya untuk mengerjakan soal yang Ibu berikan. Sudah? Coba kelompok pertama, siapa nanti yang menjadi moderator? Kau? Si Gisel, presenter siapa? Presenter si Gisel, si Rafael moderator. Iya, oke. Kelompok ini siapa yang menjadi moderator? Si Rafael, presenter si Fani. Ini nanti siapa moderator? Si Anika, presenter. Oke, persiapkan ya. Baik, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kita, baik Ibu undang anak-anak Ibu semuanya untuk berdiri karena sudah tegang mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Ayo digoyang. Baik, sekarang kita akan waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Kelompok siapa yang mau mempresentasikannya tanpa ditunjuk? Ada yang mau bersedia? Oke, kelompok yang pertama maju ke depan. Semuanya maju ke depan. Siapa yang moderator?
bahaya fokusnya nanti. Baik. Terima kasih gitu atas kesempatan gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok pertama untuk membacakan jawaban. Mempresentasikan. Jawaban. Oke. Baik, kita kasih kesempatan untuk kelompok yang pertama. Yang lain diperhatikan karena setelah ini kita akan mengevaluasi ya. Iya. Baik, bisa. Roni, jangan bersandar. Apa yang diajarkan Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 tentang penciptaan manusia dan bagaimana hal ini menunjukkan keunikan setiap individu? Jawabannya, Tuhan menciptakan manusia dengan cara yang sangat istimewa. Tuhan membuat kita mirip dengannya, artinya kita punya kemampuan berpikir, memilih dan mencintai. Karena itu, setiap manusia itu spesial dan berharga. Kita juga diberi tugas oleh Tuhan untuk menjaga bumi dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Apa keunikan manusia menurut kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Jawabannya, keunikan yang memberikannya dari makhluk lain. Dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga bumi semua yang ada Kelompok di yang dalamnya. lain diperhatikan Manusia jawaban juga kelompok diberi satu ya. kemampuan memiliki keturunan dan memenuhi bumi yang merupakan bagian dari tugas mereka. Apa makna dari perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 24 untuk menguasai dan memelihara bumi dan bagaimana hal ini terkait dengan tanggung jawab kita sebagai individu unik? Jawabannya, Tuhan memberi dan memelihara bumi. Artinya kita menjaga dan merawat alam dengan baik. Di sini bukan untuk merusak, tetapi kita diminta bertanggung jawab dan menggunakan alam dengan bijaksana. Rafael, moderator, cukup sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Cukup sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang pertama. Baik, Maju ke depan. Baik, siapa yang menjadi moderator? Coba di sini lah, di sini. Ayo. terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang Yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kelompok 3. Santa Santa Teresa. Teresa. Oke, baik, yang lain diperhatikan ya. Iya. Dari perintah Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28 untuk menguasai dakwah yang berbeda, dan kita bisa membantu menjaga lingkungan dengan cara kita sendiri. Jadi kita semua diajak untuk menjaga bumi karena ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat berharga. Bagaimana Anda memahami pernyataan bahwa Tuhan melihat segala cara untuk merayakan nilai yang Tuhan? Jawabannya, 3 hal untuk menghargai keunikan orang lain. Empati, memahami dan menghargai perbedaan orang lain. Penerimaan, menerima keunikan orang lain. Kerjasama, bekerja sama dengan orang yang berbeda. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 3 Santa Teresa. Maju ke depan. Silakan duduk ke tempat duduknya. Baik, sekarang kita akan mengevaluasi, gitu ya kan? Bagaimana presentase daripada setiap kelompok. Siapa yang mau memberikan pendapatnya, bisa diberikan pujian kepada kelompok yang lain. Baik, siapa yang bisa? Dari kelompok Santa Maria Goretti, ayo. Ayo Natalia. Saya berpikir kelompok 3 hasil presentasinya bagus dan cantik.
Oke, tepuk tangan untuk Gisel. Baik, kelompok 2 ada yang mau berbicara? Terima kasih atas seluruh kelompok yang telah mempresentasikan seluruh hasil kerja mereka. Saya berpikir dari saya bahwa kelompok 1 telah memberikan jawaban yang begitu tepat. Di situ Bagaimana kerjasamanya? saya juga melihat mereka berdiskusi dengan baik dan tidak ada yang sampai berteriak. Bicara pun mereka yang tenang. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke. Kita berikan aplaus untuk Ray. Coba dari kelompok 3, siapa yang mau memberikan apresiasi kepada kelompok yang lain? Desi. Ayo berdiri Desi. Terima kasih atas seluruh kelompok karena sudah mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Saya melihat hasil Coba kelompok diskusinya 2 dulu. Kelompok 2 dikomentari. Sudah baik? agak Kurang. Kenapa kurang deh? ketawa tadi. Oh, tidak konsentrasi ya. Oke. Ingat itu kelompok 2 ya, masih kurang konsentrasi. Baik, selanjutnya coba sekarang perhatikan ke depan. Yang lain tidak ada lagi yang menulis. Udah, coba dikumpul dulu apanya? LKPD-nya yang sudah dikerjakan tadi. Ayo. Ayo setiap kelompok dikumpul. Ya, ayo. Baik, sekarang kita akan sama-sama Tes. Sama-sama menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Tadi apa soal yang pertama? bagaimana Desi? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31? Coba santai aja dulu, jangan terlalu tegang. Ayo, Rafael. Bahwa Tuhan menciptakan manusia serupa, segambar dan secitra dengan Tuhan. Iya, jadi menurut Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan secitra segambar dengan Allah. Berarti dari situ Gisel bisa kita lihat bahwa manusia itu sangat istimewa. Di situ diajak manusia supaya bisa mencerminkan sifat-sifat Allah. Berarti setiap manusia itu adalah istimewa. Berarti harus bersyukur dengan keunikan masing-masing. Coba selanjutnya. Apa makna menguasai atau memelihara menurut Kejadian 1 ayat 28? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Atau siapa yang memberikan kesimpulan untuk ini? Ayo, Ray. Menjaga dan merawat bumi. Iya. Berkuasa yang tidak dimaksud merusak, tetapi merawat. Iya, jadi menguasai di sini karena manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Manusia diberikan tanggung jawab yang besar. Apa yang diberikan Tuhan tanggung jawabnya? Untuk merawat, menjaga, memelihara segala ciptaan Tuhan yang lain. Ya kan? Karena manusia itu diciptakan segambar serupa dengan Allah. Baik, selanjutnya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pelajaran hari ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghargai keunikan orang lain? Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, Desi. Menghargai
bersama empati. Apa ini empati? Memahami dan menghargai perbedaan orang lain. Iya, kita harus menghargai, memahami keunikan orang lain. Baru yang kedua, penerimaan. Apa yang kita terima? Menerima keunikan orang lain. Iya, menerima keunikan orang lain. Baru yang ketiga apa? Bersama Iya, jadi setiap orang itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi setiap orang diajak untuk mampu bekerja sama dengan orang lain. Baik, coba perhatikan Natalia. Sebagai yang terakhir yang mau Ibu sampaikan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bahwa anak-anak Ibu semuanya harus bisa mengenal, iya kan? Sudah tahu keunikan masing-masing? Apa itu keunikan? Keunikan fisik, keunikan bakat, keunikan karakter, iya kan? Oke, baik. Yang kedua harus menerima keunikan masing-masing. Baru yang ketiga bersyukur atas keunikan masing-masing. Sudah bersyukur dengan keunikannya masing-masing? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam kegiatan penutup. Sekarang Ibu akan membagikan lembar refleksi kepada peserta didik. Coba diisi dengan jujur. Bagaimana refleksi untuk pelajarannya pada hari ini? Ayo. Dan seperti itu rupanya. Oke, sekarang baik, nanti sekalian Ibu kumpul. Sekarang coba perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Udah cukup itu, Felix? Udah. Baik, coba perhatikan. Udah bisa itu, Fani? Baik, sekarang Ibu ingin bertanya. Masih ada yang belum mengerti untuk materi kita? Apa tadi materi kita? Aku pribadi yang unik. Masih ada yang belum mengerti untuk materi ini? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Bagaimana kelompok Santa Teresa? Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Kelompok Santa Franciscus Assisi? Sudah, Ibu. Kelompok Santa Maria Goretti? Sudah, Ibu. Oke, baik. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu aku mengembangkan bakatku. Jadi supaya pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan baik, Ibu akan memberikan tugas. Coba dibaca ke depan. Apa tugasnya? 1, 2, 3, ya. Nah, baru Pendidikan memberi tugas untuk menonton video dari YouTube tentang Georges Putra Papua juara Olimpiade Fisika Dunia. iya, jadi anak-anak Ibu suruh untuk Ibu berikan tugas untuk menonton video dari YouTube, yaitu tentang Jorsa. Jorsa ini adalah putra Papua, dia menjadi juara Olimpiade
Olimpiade Fisika Dunia. Itu yang menjadi tugasnya ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan soal atau yang sering disebut dengan post test ya. Jumlah soalnya ada 10. Coba dikerjakan bagus-bagus. Jangan lupa menulis namanya, oke? Jangan lupa menulis namanya ya. Dikerjakan dengan bagus. Bisa dijawabkan? Baik, oke, terima kasih. Terima kasih karena sudah selesai mengerjakan soalnya. Baik, coba setiap kelompok dikumpulkan lembarannya, ayo. Baik, semua coba lipat tangannya. Perhatikan, dengarkan Ibu. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kepada anak-anak Ibu karena sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan pada hari ini Ibu mengharapkan supaya anak-anak Ibu sudah bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita, yaitu mengenal dan menerima keunikan masing-masing dan bersyukur atas keunikan masing-masing. Baik, seperti biasa yang kita lakukan untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa. Baik, Roni ke depan untuk menutup doa, membuat doa penutup. Yang ambil sikap doa yang benar karena kita mau berdoa. Sini Roni. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami sudah selesai belajar pada pelajaran ini masuk ke dalam pikiran kami. Ya Tuhan, kami mau pulang berkatilah kami di jalan. Ya Tuhan, tidak lupakan kepada orang tua kami, berikan rezeki dan nafsu doa mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Roni yang sudah memimpin doa penutup pada hari ini.